Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang ke-6 yang membahas tentang kedudukan dua garis. Nah, kemarin kita udah membahas tentang materi hubungan antar sudut. Nah, itu diulang-ulang lagi, diperbanyak lagi latihan yang di LKS, karena di LKS juga banyak soal-soal. Nah, jadi pada hari ini kita masuk ke materi kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ini sendiri ada 5. Yang pertama ialah garis sejajar. Ialah dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak pernah berpotongan, walaupun dia diperpanjang, ditarik panjang, tapi dia tidak pernah berjumpa, dan jarak selalu tetap. Jadi jaraknya itu selalu tetap. Misalnya jarak antara garis A dan B ini. Di sini misalnya 2 cm, maka di ujung sini dia juga akan 2 cm dan seterusnya dia akan 2 cm. Nah, jarak. Nah, contohnya misalnya pada gambar di bawah ini. Ada garis A, ada garis B. Jadi kedudukan kedua garis ini disebut adalah sejajar. Kemudian juga ada contoh garis G sama garis H. Jadi kedudukan kedua garis ini ialah sejajar. Kemudian yang kedua ialah garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai satu buah titik potong. Nah, contohnya pada gambar ini. Jadi dia ada titik potongnya di tengah sini. Nggak mesti di tengah ya, bisa jadi nanti di ujung sini. Nah, jadi intinya ialah dia memiliki satu titik potong. Nah, garis M sama garis N ini berpotongan pada titik O. Nah, dia tidak mesti titik O ya, ada misalnya dibuat titik S, kemudian P, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ialah garis yang berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus. Ya, jadi mereka dempet sehingga kedua garis tersebut hanya tampak satu garis lurus. Jadi nampaknya satu garis lurus. Nah, coba lihat contohnya. Nah, pada garis ini sebenarnya ada dua buah garis, yaitu ada garis K dan L. Cuma karena dia berhimpit, maka yang satunya lagi nggak nampak seperti itu. Jadi di sini kita bisa buat K itu, garis K itu sama dengan garis L. L-nya itu ada juga di sini, berimpit. Nah, maaf sebelumnya, jadi kedudukan dua garis itu ada 4 ya, bukan 5. Nah, kedudukan garis yang keempat itu adalah garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut terletak pada dua bidang yang berbeda. Jadi kalau yang tadi itu kan berada pada satu bidang yang sama, tapi kalau ini udah ada dua bidang. Ada bidang A, B, C, D, ada bidang C, D, E, F. Jadi ada dua buah bidang. Nah, contohnya misalnya di sini ada garis G dengan garis H. Ini dia garis H. Garis H itu menembus bidang 1 dan juga menembus bidang 2. Nah, ini dia. Ini menembus bidang 1 di titik Q, menembus bidang 2 di titik P, sehingga garis H dengan garis G ini disebut dia bersilangan. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Jadi tugasnya hari ini ialah catat semua catatannya, kemudian difoto dan dikumpulkan. Jadi kalau tugas yang bentuk soal tidak ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.